Selamat pagi. Pagi, Bu. Dengar suara saya enggak? Selamat pagi, Bu. Dengar kok, Bu. Dengar jelas. Jelas. Kalau kalian kuliah offline, saya bicaranya harus teriak-teriak karena di belakang masih nyalain mesin untuk ngebor itu loh, Dek. Jadi saya minta online ya. Oke. Dek, kalian dengar suara orang ngebor enggak? Apa Bu Tere aja? Enggak Enggak, dengar Bu. kok, Bu. Oh, enggak. Bu. Enggak dengar. Dengar suara Bu Tere aja kan ya? Ya, oke. On video dong. Ya, on video supaya saya nggak sendiri. Kemarin kalian off video terus. Ya, oke. Baik. Teman-teman, kita masih kurang satu kali pertemuan untuk minggu depan. Hari ini Bu Tere cerita dulu tentang produk life cycle, meskipun kemarin di segmentasi, targeting, dan positioning masih harus di remind ulang, nanti saya akan remind ya. Hari ini kita materi baru dulu, karena ini basicnya di pemasaran ya. Yang perlu kalian harus ingat di pemasaran, satu, kalian harus menguasai tentang produk mix ya, atau bauran pemasaran. Produk mix apa? Ayo, produk mix apa? Loh, kok pakai mikir? Kan kemarin sudah presentasi. Produk mix apa? Itu basicnya kalian loh di pemasaran. Nanti akan dipakai untuk nyusun skripsi. Ya. 4P, apa 4P? Ini harus hafal di luar kepala. Produk, price, place, promotion. Ini kalau produk barang. Kalau produk jasa, ada 3P lagi jadi 7. Apa? People, process, physical evidence. Ya, jangan lupa toh, aku sedih loh, udah mau selesai kok. Lali kabeh. Ya, itu ilmu penting di pemasaran. Terus ada apa lagi? Kemarin kita sudah ngobrolin tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Saya remind sedikit deh. Segmentasi, ya. Kemarin teman-teman sudah presentasi bagus. Saya hargai usaha kalian semua. Tapi ada yang belum tepat, kurang sedikit, ya. Segmentasi itu pembagian pasar dari heterogen menjadi homogen, gitu. Ya, segmentasinya itu bisa dibagi dalam berbagai sudut pandang, ya. Misalnya, mau berdasarkan apa? Demografi. Mau berdasarkan apa? Jenis kelamin, komunitas, status sosial, pendidikan. Nah, itu namanya segmentasi pasar. Kenapa perusahaan harus membagi segmentasi pasar? Supaya perusahaan tahu pasar yang paling potensial itu yang mana gitu loh. Supaya kerjanya nggak mubazir ya. Nah, kenapa saya mau ngobrolin ini di product life cycle? Karena ada hubungannya dengan segmentasi pasar. Pada saat produk itu di launching ya, pada saat produk itu launching, semua masyarakat bisa mengkonsumsi. Nah, kemudian kan dievaluasi. Dari masyarakat itu, volume terbesar itu yang mana? Atau bisa juga segmentasi. Penetapan segmen pasar yang awal untuk siapa? Sudah ditetapkan di awal. Ini produk saya khusus untuk kaum milenial. Kalau untuk manula nggak cocok. Kenapa sih? Iya, karena produk saya adalah celana jeans straight misalnya gitu. Nah, nek nggo simbah-simbah kan nggak cocok. Ya kan? Berarti sudah ditetapkan segmentasi pasar saya adalah milen. Kalau milen tuh umurnya berapa, Dek, kira-kira? 17 sampai 25. Yo, maju sidik gak popol lah ya, dinegosiasi. Nah, berarti 28 nggak bisa pakai. Yo, Nek,
mau pakai silahkan, tapi kita segmen pasarnya yang utama adalah milenial, misalnya gitu. Itu segmen pasar. Terus boleh juga ini untuk women or men. Oh ini untuk women karena yang suka pakai celana straight itu kan biasanya wanita. Nek lanang kan ya wagu gitu ya. Wagu ini nek basa Malang apa? Lucu ya. Nah itu. Nah jadi berarti sudah ditetapkan 2 segmen pasarnya ya. 1 jenis kelamin women, terus umurnya adalah generasi milen. Itu segmen ya. Target. Nah, bicara target. Awalnya ini target bisa dasarnya area ya. Artinya pokoknya kita trial ya, launching produk, kita mencoba memasarkan ke daerah Jawa Timur dan sekitarnya, target Jawa Timur dan sekitarnya. Setelah dievaluasi, ternyata konsumsi produk celana jeans straight milik saya, volume terbesar ada di daerah mana? Malang, Surabaya, dan mana lagi? Madiun misalnya gitu. Berarti ini pasar terbesar saya. Boleh. Periode pertama target pasar saya dilihat dari evaluasi ini 3 kota, Madiun, Malang, dan Surabaya. Oke, ini target saya dalam 1 tahun saya sudah bisa menguasai target di 3 kota ini. Itu target ya namanya. Tetapi setelah masuk di tahap berikut, saya akan mencoba masuk ke mana lagi? Madura, agak jauh sedikit. Mana lagi? Jawa Timur paling ada apa ndi? Apa ki? Kalau pabriknya, produsennya ada di Malang. Yang paling jauh dari Malang mana nih? Madura, Bondowoso, Banyuwangi. Nah, ya kan? Paling jauh dari Malang Banyuwangi. Next saya mau lari ke Banyuwangi karena nyebrang sudah sampai Denpasar. Nah, jadi ada target-target tertentu, ini tergantung dari produk life cycle atau yang nanti kita akan belajar hari ini. Namanya daur hidup produk. Ini diperhatikan loh, karena ujiannya Bu Tere yang daur hidup produk ini tidak dipresentasikan, tetapi akan saya masukkan di ujian. Jadi perhatikan baik-baik. Bu, objeknya apa? Objeknya adalah produk yang kemarin sudah dipresentasikan mulai dari marketing mix sampai STP. Ya, itu target. Terus positioning. Nah, kemarin pada saat presentasi positioning tuh masih kurang sedikit. Definisinya sudah betul, tapi positioningnya belum mantap. Kalian menjelaskannya. Yang dimaksud positioning mungkin lebih mudahnya adalah apa keunggulan diferensiasi dari produk yang Anda presentasikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Kompetitor itu artinya produk sejenis tapi beda merek. Ya, kemarin kan ada yang presentasi candy apa ya? Marshmallow. Marshmallow itu apa? Candy yang kinyil-kinyil mereknya apa ya, Dek? Bu Tere lali. Yupi itu kan saya dibantu sama Mbak admin. Yupi. Nah, Yupi itu positioningnya apa? Ya, positioning Yupi adalah permen pertama yang bentuknya marshmallow ya. Tapi itu Yupi hati-hati loh. Kalau keselak Yupi berhenti di tenggorokan itu bahaya juga ya. Harus disentor minum. Nah itu. Terus kemarin positioningnya Yupi ada yang bilang itu aneka rasa. Ya oke lah. Terus apa lagi? Bentuknya. Nah kalau Bu Tere lihat Yupi itu memiliki positioning salah satu permen atau candy yang memiliki many kinds bentuk ya. Ada bentuk burger, ada bentuk macam-macam itu. Heart, ada bentuk apalagi lapis itu ya. Nah itu yang dimaksud positioning. Jadi positioning itu mungkin ada indikatornya adalah satu atau sinonimnya ya, salah bukan indikator. Sinonimnya itu satu memiliki kelebihan dan keunggulan,
Dua, memiliki diferensiasi yang tidak dimiliki oleh produk lain. Nah, Bu, kalau Yupi sama permen Kopiko beda kan? Kopiko kan permen yang padat dan akan hancur kalau kena cairan kan. Nek Kopiko dimut toh, Dek, ya akan habis. Nek Yupi kan dikunyah. Yupi dimut enggak? Dikunyah kan? Yupi dikunyah kan? Kamu pernah Yupi dimut nanti habis? Enggak kan? Enggak habis-habis, mesti dikunyah nek Yupi, ya kan? Tapi kalau Kopiko itu kan permen padat, jadi harus dimut gitu. Nah, ada permen-permen sejenis kayak Kopiko, terus apalagi tuh Fox, Relaxa gitu ya. Itu kan dimut ya, beda mungkin kalau Bu saya enggak Bu, saya tak kunyah. Oh ya wis, karena kalian enggak biasa. Padahal permen itu kalau dikunyah juga bahaya karena kalau kalian sikat giginya enggak bersih akan merusak gigi. Tapi permen nek dimut ini kalau enggak kuat juga bikin iritasi. Jadi Bu Tere kalau maem permen yang padat-padat itu di langit-langit mulutnya iritasi gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak kayak mau sariawan gitu, perih. Nah, permen yang kalau Bu Tere cocok ya permen yang empuk-empuk gitu ya, kayak dulu tuh Sugus. Sugus tapi yang empuk ya, bukan kalau Sugus yang sekarang kan di kayak telur kan dibungkus lapisan, bisa dimut, bisa dikunyah gitu. Nah, itu loh maksud Bu Tere ya. Jadi positioning itu adalah keunggulan, diferensiasi yang tidak dimiliki oleh produk kompetitor. Kadang positioning ini terbangun juga dari citra merek atau brand image yang dibangun oleh masyarakat. Ya. Apa Bu? Maksudnya apa nih misalnya? Misalnya nih, contoh citra merek yang dibangun oleh masyarakat, misalnya kalau saya pribadi, kalau makan ayam di KFC, Wendy's sama McD misalnya, atau enggak, bukan gitu. Rumah makan sejenis tuh yang menunya hampir sama, Wendy's, KFC sama McD. Kalau saya pribadi, ayam yang paling kering itu ada di Wendy's. Ya. Bagaimana dengan hamburgernya? Ada hamburger. Tetapi kalau mau makan ayam, saya lebih milih di Wendy's. Ya. Kenapa enggak di KFC, Bu? Karena di KFC ya ada. Cuma enggak kering sampai ke dalam seperti Wendy's. Misalnya gitu. Ya. Loh kalau KFC brand image-nya apa? Kalau KFC menurut saya brand image-nya dia punya milkshake ya, minuman bermacam-macam. Kalau di McD kan enggak ada. Kalau di KFC kan ada minuman yang milkshake itu loh, campur melon, ada rasa melon, stroberi, itu loh yang dulu harganya kalau di paket 5.000, kalau sekarang 10.000 itu. Nah, kalau di McD apa menurut saya positioningnya? McD menurut saya tuh hamburgernya paling enak menurut saya loh, karena kan selera pribadi dibandingkan King Burger gitu ya. Kalau King Burger kan memang fokusnya di burger ya, namanya aja King Burger, tapi dia juga menyediakan ayam. Nah, dari tiga ini menurut saya positioningnya McD itu karena dia memiliki model burger dan rasa burger yang paling unik dan enak menurut saya. Kalau di KFC saya bisa menemukan milkshake ya yang tidak saya temukan di Wendy's dan di McD misalnya gitu. Kalau di Wendy's saya senang ayamnya ya, ayamnya yang kering. Nah, itu positioning itu dibangun oleh siapa? Oleh masyarakat ya, karena sudah melakukan transaksi atau memiliki pengalaman bertransaksi di sana, atau istilahnya dalam marketing tuh experiential marketing ya, jelas ya. Jadi Bu Tere sudah bocorkan satu, saya akan munculkan ujiannya marketing mix STP dan ini ya product life cycle. Oke, saya ke
Materi kita hari ini product life cycle. Perhatikan baik-baik loh ya. Ini karena materi saya akan saya pakai untuk ujian. Product life cycle atau konsep daur hidup produk. Apa sih ini? Ya, makhluk apa ini ya? Konsep daur hidup produk atau product life cycle ini adalah hubungan antara siklus kehidupan produk selama jangka waktu tertentu dengan penjualan dan laba perusahaan. Ya, setiap produk memiliki daur hidup produk atau product life cycle. Kenapa kita harus membahas ini? Karena sebagai usaha untuk mengenali tahap-tahap khusus tertentu selama riwayat penjualan suatu produk. Ya, jadi ini sangat penting. Tahapannya bagaimana? Setiap tahap mengandung peluang-peluang dan juga masalah khusus yang berhubungan dengan strategi pemasaran serta profit yang diharapkan atau laba yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi ini nanti kalau tiba-tiba mati kalian langsung klik link lagi ya. Tuh ya. Kemudian mengapa produk mempunyai daur hidup atau product life cycle? Mengapa? Karena setiap produk mempunyai umur yang terbatas. Contoh nih, dulu booming cilok, terus habis itu booming sempol, terus habis itu booming lagi tuh, apa ya namanya, takoyaki. Nah, tuh, ya kan? Itu kan musim-musiman. Terus habis itu booming lagi yang sekarang, tahu bulat. Dulu pernah ada, sekarang muncul lagi. Tahu bulat, lagunya piye ya, Dek? Tahu bulat digoreng mendadak, apa ya? Itu kan saya pikir itu cuma di Kota Malang. Ternyata teman saya yang di Jakarta juga menemukan tahu bulat. Ya. Nah, itu booming banget sampai sekarang masih ada. Bahkan di depan kampus ada kan itu mobil yang standby di situ. Terus depannya tahu bulat ada tela-tela. Oh, dulu maem telo ya cuma direbus, digoreng. Sekarang tela-tela ada rasanya. Padahal itu kamu harus hati-hati ya. Rasanya itu kalau kalian minum putihnya kurang bisa bikin radang ya. Jadi boleh makan seperti itu tapi harus hati-hati. Nah itu ya. Jadi setiap produk itu punya umur gitu ya. Terus apalagi contoh yang sederhana, fashionable, fashion baju. Baju tuh dulu tahun 60 terkenal celana jeans tuh cut bre. Terus tahun 80 pensil. Pensil tuh tahu ya, celana jeans yang mucuk sampai ini mata kaki. Nah, besok nggak tahu lagi mereknya apa, karung mungkin ya. Itu ya. Jadi macam-macam. Oh iya, sekarang yang lagi model pakai celana jeans sampai di atas pusar, terus antara pusar menuju ke dada, ini perutnya kelihatan kayak model baju-baju sari India. Nah ini lagi model. Tapi kalau di kampus kita kan nggak mungkin pakai kayak gitu. Kalau di India sana memang perutnya, udulnya harus kelihatan karena kan sudah kultur di sana. Nah itu jadi setiap produk itu ada umurnya. Ini contoh yang paling sederhana. Terus penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda. Dan setiap tahap memberi challenge atau tantangan yang berbeda kepada penjual atau produsen. Ya, jadi tantangannya berbeda-beda setiap tahap. Nah, mengapa PLC harus kita bahas ya, apalagi karena keuntungan yang diperoleh dari penjualan akan meningkat kalau kita mempelajari tentang PLC dan menurun pada tahap yang berbeda.